Oke, shalom. Shalom, shalom. Bentar ya. Oke. Aman ya? Bentar, saya ini dulu. Masuk dulu saya. Oke. 1, 2. Duku yang berdaulat atasku. Tap-tap ya teman-teman ya. Ya. Kita tanya jawab ya. Ini diskusi lintas iman. Semoga kalian jangan marah-marah ya. Kita akan bicara baik-baik ya, jangan suka repot-repot ya. Pokoknya kita baik-baik aja ya. Saya tidak melakukan hal-hal yang tidak berdata. Saya membaca ya, saya selalu membuktikan apa yang saya katakan ya. Oke? Oke. Silakan yang mau bertanya tentang iman Kristen. Shalom, shalom buat yang Kristen yang sudah bergabung. Bentar ya guys. Oke, teman-teman tolong di tap-tap ya. Silakan yang kalian mau bertanya tentang iman Kristen boleh naik ya. Saatnya kalian bertanya. Menyerah akan hidupku, ku terhubung dengan caramu. Ya, silakan ya yang mau bertanya tentang iman Kristen. Hari ini adalah hari Minggu, Happy Sunday buat yang baru beribadah. Ya, Shalom Bali. Caramu. Gimana ya saya bilangnya ya? I love, I'm so sorry. Aku takut banget ya. Yang Kristen jangan dulu. Biar saya bisa mengatur emosi saya. Ya. Iya, tadi kepencet apa gimana? Enggak kepencet. Oke. Iya, Pak, I love. Aku kalau ada temen kayaknya tuh semangat banget gitu buat itu ya, dan kalian mencak-mencak langsung ya. Yang Ona langsung mencak-mencak.
Jadi demi menjaga supaya saya tidak terlalu semangat, saya sendiri saja. Ya. Biar kalian yang uclim, biarinlah kalian yang semangat aja malam ini ya. Aduh. Tak terbatas kasihmu. Saya muslim naik. Masa sih? Kayaknya nggak mungkin deh ini nabi palsu ini. Sejak kapan? Ya plat M. Shalom. Halo. Ya plat M. Kamu Apa? punya akun baru gak? Enggak. Enggak. Ya udah. Berarti bikin akun baru ya. Buat Oke. apa? Buat naik lagi, ya. Karena asal ada kamu saya kena, ya. Oke. Patrick ini kan Kristen ya, Patrick ya. Ketep-tep ya. Shalom, shalom. Ya. Saya sekarang kalau yang biasa ngobrol sama saya ya, terus saya jatuh, akan saya ini ya. Saya sarankan kalian itu pakai akun baru. Ya. Pakai akun baru gitu. Ya. Biar kalian rasakan ya enaknya kalau kena ya gimana ya. Silakan masuk ke komal yang lain ya gitu. Feeling saya tuh selalu kuat ya teman-teman. Kemarin saya mikir saya nggak mau live, saya bandel ya, saya live ya. Akhirnya kena 2 akun saya. Gitu ya. Tap-tap ya teman-teman ya. Meskipun berapa orang, tapi kita bisa membicarakan tentang kasih Tuhan Yesus ya dalam kehidupan kita ya. Ada begitu banyak teman-teman pasti ya yang Kristen ya merasakan kasih Tuhan ya. Karena kalau yang belum kenal ya mau gimana merasakan kasih Yesus ya kan. Mereka nggak kenal ya, mereka bahkan menghujat ya kan. Si El ini Kristen kan ya. Halo El. El. Halo, salam. Ya. Selamat malam. Iya. Ada yang mau disampaikan El? Kamu Kristen kan? Iya Kristen. Belum ada kayak. Belum ada ya. Oke. Dibawa dulu aja ya El. Ya. Boleh. Thank you ya. Aku turun. Ya, okay. Oke. Follow ya. Thank you ya El. Ini akun baru aku bikin ya. Aku cek ya. Ternyata persyaratan live sekarang meningkat teman-teman. Dari yang tadinya cuma 200 pengikut bisa live, sekarang harus 20.000 follower. Gila gak? Aku rasa memang udah kadrun ini yang punya TikTok di Indonesia ya. Di Indonesia ya. Itu adalah kadrun yang punya ya. Yang menguasai adalah kadrun. Iya, yang Kristen bisa jangan mengajukan dulu ya. Soalnya saya mau supaya jangan saya merasa kayaknya saya ngomong sampai berapi-api biasanya kalau ada temen Kristen ya. Jadi saya pengen sendiri dulu aja supaya saya bisa menjaga apa omongan saya ya. Karena kalau ada yang nemenin biasanya saya seneng sampai-sampai tidak punya filter nih ya. Congor saya nggak ada filter.
TikTok milik Tokped. Bisa kali itu untuk yang belanjanya. Hanya pribadimu Bapa, biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Nanti kita yang ada malah arisan nabi palsu. Yang ada kita malah bestian. Karena saya juga KW loh. Kan kamu KW, aku juga KW. kurang wijen. Aku kurang wijen. Gitu. Sejuta rasa di jiwa Bapa, ketahuan deh. Yo ayo Clim, naik Clim. Ada yang mau bertanya tentang iman Kristen atau kalian mau ditanya? Ya itu seneng banget saya kalau saya tuh diperbolehkan bertanya duluan, saya seneng ya. Tapi mau bagaimana, biasanya kalian itu minta nanya duluan terus ya. Kayak orang-orang API itu biasanya nanya duluan terus dia ya. Karena kalau giliran ditanya mereka kabur biasanya. Ya. Yang Kristen di bawah dulu aja ya. Soalnya saya ini nanti keenakan kalau ada kalian, saya keenakan ngomong ya, congor saya ini tanpa filter ya. Jadi jangan naik dulu ya kalian ya, biar saya bisa menjaga congor saya ini. Jadinya saya lebih baik sendiri. Nanti kalau kalian ada, saya merasa ada yang belain. Oten pemakan B2. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yeah, oh yeah. Masalahnya sekarang jadi langka karena dilarang ya. Dan lucunya kenapa dilarang? Karena mereka puasa. Jadi kalau mereka puasa, mereka kepengen bebong ya, soalnya kan. Kalau nggak puasa, mereka nggak kepengen sama bebong, mereka bilang haram. Nah giliran puasa ya, mereka bilang harum itu bebong. Karena harum, akhirnya ya dibuatlah undang-undang bikinan mereka supaya tutup katanya. Aduh. Iya, gimana nggak mahal, orang dilarang dijual ya, kocak bener. Aduh, ada-ada aja. Ya, pemakan B2 emang siapa yang bilang bukan pemakan B2, Nabi? Kita itu adalah ya bestian sama Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa datang kembali untuk yang kedua kali, kita sudah bantuin Nabi Isa untuk membun-bun bebong. Kitalah para pembantu ya, para pembantu setianya Nabi Isa ya. Kita yang membun-bun bebong itu sebelum Isa datang. Pas Isa datang tinggal bilang, wah well done ya kalian ya, bagus ya kalian sudah potong semua ya, tinggal saya makan katanya. Enak sekali nih kata Nabi Isa ya kan, mantap ini. Ada yang ini gak? Ada yang disaksang gak? Ada yang disaksang gak? Gitu. Dang Margota ya, Dang Margota katanya. Karena Tuhan kita menghargai darah ya, jadi tidak makan darah gitu ya. Tidak seperti yang ono ya, katanya ada nabi yang dibekam ya, bekas bekaman darahnya itu diminum katanya. Oke, kita lihat. Halo penyangkal. Oh, kok nggak jadi naik dia?
Halo penyangkal. Oke, penyangkal nggak ada. Ini Pak Friendly di kepencet ya Pak Friendly ya. Saya turunin ya Pak Friendly ya. Oke ya. Tadi ada yang naik loh, si penyangkal apa gitu namanya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau di kita ini kita dengan begitu ya seperti biasa kalau kita menjalani bulan Ramadan ini ya. Tapi kalau yang satu itu tentunya menjalani bulan Ramadan dengan heboh sendiri gitu. Mereka kaum yang selalu heboh sendiri ya. Ya kan? Dia yang puasa, dia yang minta supaya kita nggak makan depan dia. Dia yang puasa, kita yang harus menderita. Luar biasa ya. Dek. Emang kalau adik-adik itu ya, kalau adik-adikan itu biasanya egois ya. Kita sebagai kakak harus mengalah terus ya. Iya. Emang harus gitu ya kita kalau jadi kakak ya. Sama adik, memang adik tuh selalu egois ya kan. Kayaknya ya di dunia ini, saya ini anak bontot ya. Aku rasa akulah adik yang paling mengalah sama kakak, justru kebalikan. Tapi kalau di dalam keagamaan kita ya, di dalam keimanan kita memang harus mengalah kepada mereka ya. Kita harus mengalah terus. Iya, sama kita, sesama anak boncot. Idih, jijik banget deh, so imut kita ya. Padahal sudah amit-amit kita. Ya, gimana kalian? Tadi dapat berkat apa di gereja? Tadi pendeta saya bilang kita harus mengasihi saudara kita, ya. Jangan karena masalah sedikit disimpan-simpan jadi dendam, katanya gitu. Nyindir banget itu pendeta saya. Ya. Nyindir banget ya. Seolah-olah dia tahu itu ya. Emang ada perintah untuk ke gereja? Ada dong. Masa nggak ada? Kan harus beribadah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu. Itu artinya harus beribadah. Dan beribadah itu bukan cuman ke gereja. Kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Kalau kalian gimana? Kenal juga enggak? Kalau saya tanya tentang Tuhanmu pasti kamu nggak tahu, ya kan? Yang ada kamu kalau ditanya tentang Tuhanmu kalian macet. Gimana nya kau ini? Bagaimana tidak ada perintah untuk ke gereja? Kau sudah baca rupanya kitab saya. Pintar sekali kau. Udah terlalu pintar kau sampai kau baca Taurat dan Injil padahal kau nggak hafal dengan Quranmu. Hah? Silakan datanya, kamu naik dong. Mau data, naik dong. Karena kalau saya kasih data kamu harus saya tanya balik gitu. Jangan kabur. Saya kasih datanya deh. Ya kan kamu di sini harus nanya duluan nih ya. Nanti kalau sudah saya kasih data, kalau kabur gimana? Ya. Nggak ada perintahnya ke gereja. Aduh,
dek, botolnya luar biasa deh. Bahkan cara kalian sholat itu meniru Kristen Ortodoks. Ya, jangan sok-sokan deh di sini deh ya. Yang kalian lakukan itu cuman copy paste. Copy paste modif dikit lah ya, modif dikit ya, karena nabimu selalu bilang selisihilah Wahyudi dan Nasrani itu yang dikatakan sama nabimu. Kalau Wahyudi itu duduk, kita berdiri. Kalau Wahyudi itu berdiri, kita duduk. Itu yang selalu dibilang nabimu deh ya. Dia melihat cara-cara orang Wahyudi beribadah seperti apa, nah dia tiru dan dia bedakan sedikit. Kau pikir kalian itu dikain kafanin karena siapa? Itu ditiru sama nabimu itu, orang yang Wahyudi ditiru. Niru Wahyudi itu. Halo, paman? Ada paman kok? Nah, turun lagi dia. Turun lagi. Ayolah, naiklah. Naiklah teman-teman. Ya, Lovoren ya guys, Lovoren. Di follow. Ini akun ini khusus mic ya, karena dia mintanya 20.000 follower baru bisa live. Jadi saya usahakan yang akun-akun lama masih bisa dipakai lah ya. Jadi kalau bikin akun baru tuh untuk yang keluarin suara aja gitu. Oke, kita lihat sih dari halo. Ya halo, selamat malam. Darian Muslim ya. Oh iya. Oke. Gimana? Mau bertanya apa? Kamu mau bertanya atau ditanya? Itu kalau boleh bertanya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa lah. Masa saya gimana sih? Orang udah saya tanya duluan mau bertanya atau ditanya kok. Saya duluan yang nanya kamu tadi. Gimana? Mau bertanya atau Ya ditanya? kalau misalnya saya dikasih kesempatan bertanya, ada sih yang mau saya tanyakan juga. Ya silakan. Mau bertanya Oh atau iya. ditanya silakan. Itu loh. Iya. Makanya kalau masuk Iya. tuh diperhatikan saya ngomong apa. Iya. Tuh. Silakan. Waktu Yesus di kayu salib, kenapa dia ditinggalkan Tuhan? Katanya dia anak yang dikasihi. Kenapa ditinggalkan? Silakan dijawab. Ayatnya ada gak? Ayatnya Yesus ditinggalkan Tuhan ya. Oke. Saya ambil HP. Tuhan. Silakan ayatnya. Iya, ini dia. Di Matius 27 nomor 46. Matius 27:46. Silakan dibaca. Silakan Ya, dibaca. Eli lama sabachthani, yang artinya Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Katanya Yesus Tuhan. Kok ada Tuhan lagi yang meninggalkan? Silakan. Kalau di kitab saya nggak ada kata Tuhan di situ. Kamu jangan ngarang. Kamu kitab apa itu? Nih, di sini dikatakan. Coba. Kira-kira, sabar saya jawab ya. Kamu diam dulu ya. Saya mau menjawab, kamu jangan ngoceh ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli lama sabachthani, artinya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Di situ Yesus sedang bermazmur. Nih, Maksudnya ya, sedang saya kasih bermazmur, tahu. Makanya ini ya, apa bernyanyi yang gitu. pernah dituliskan oleh Daud, Raja Daud, ya, di dalam Mazmur 22 ayat 1 sampai 2. Nih, untuk pemimpin biduan menurut lagu. Oh, bernyanyi Yesus ya? Bermazmur. Iya, dia bermazmur. Oh, jadi Yesus di kayu salib itu lagi bernyanyi atau lagi bersedih dia? Bermazmur. Kau paham Loh, bermazmur gak? itu kan untuk lagu itu. Tunggu. Menurut lagu, rusa Dian, di Kala saya Fajar. paling gak suka loh kalau kita saling tumpuk-tumpukan ngomong. Saya gak suka. Iya, itu Dengar, kan untuk lagu tapi kan. Sabar. Ya, Saya silakan. mau menjelaskan, kamu sudah ngoceh tuh, saya nggak suka loh. Ya, silakan. dengarkan. Yesus bernyanyi di tiang salib, silakan. Di sini bermazmur dan bernyanyi berbeda. Jangan kau samakan. Itu Raja menurut Daud lagu. bermazmur. Aduh, kenapa kau ini masih kau mau ngomong apa sebenarnya? Coba Itu ngomong menurut gantian lagu kita. Rusa di Kala Fajar itu loh judulnya. Menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Oke, dengarkan ya. Tadi saya sedang menjawab kamu. Kan kamu Iya, bilang, iya. kenapa Yesus dikatanya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kan ini Allahku, bukan Tuhanku ya. Allahku, Oh iya, mengapa engkau Tuhannya meninggalkan Yesus itu aku? Allah. Aku Allah. berseru. Udahlah Darian, kau kayak orang Sejak pohon ya. Dibawa aja ya. Dibawa aja. Ya. Saya lagi ngejelasin, kau kayak orang kesurupan ya. Kamu naik lagi lah nanti, kalau kamu mau bisa diajak diskusi dengan baik. Ya, saya menghargai kamu loh, saya mendengarkan kamu ngomong, tapi kamu ya memotong-motong saya saat saya mau menjawab kamu. Dan ini biasanya teman-teman mereka lakukan saat mereka sudah terjebak dengan pertanyaan mereka sendiri. Dia pikir saya nggak bisa jawab. Ya, jangan kayak gitu. Kau bisa sadar gak di atas ya? Kalau kau nggak bisa sadar, silakan cari ini room lain ya. Saya lagi menjawab kamu nggak sopan menyela saya terus. Ya, carilah room lain sana ya. Saya sedang menjawab kamu. Yesus di situ, yang dilakukan Yesus adalah sedang menggenapi nubuatan dari Raja Daud. Ya. Daud ini adalah raja dan juga nabi. Ya. Dia sedang menggenapi nubuatan ini. Ya. Daud ini sedang bernubuat di sini. Bernubuat bahwa ya akan ada Mesias. Akan ada Mesias yang akan menebus dosa manusia. Yang akan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Paham ya, Dek? Jadi yang dilakukan Yesus itu adalah nubuatan. Ya. Makanya kau ini sudah nggak tahu malu, aku bilang. Ya. Udah tidak mau mengakui bahwa memang saya sudah menjawab pertanyaanmu. Ya. Oke, kita lihat lagi. Halo Eling. Eling. Selamat malam. Kedengaran ribut nggak, Mbak, di sini? Iya. Woi maker. Iya, asalkan nggak terganggu, kitanya nggak apa-apa juga. Saya juga ribut tuh, tapi nggak kedengeran ya? Enggak. Di sini kedengaran sekali ya? Nggak terlalu. Kamu Oh, Muslim? Muslim, Mbak. Oke. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Terkait dengan kerasulan Paulus, itu apakah bisa apa istilahnya? Menyatakan bahwa kerasulannya itu sah atau tidak? Itu mungkin pertanyaan saya. Kerasulan Paulus sah atau tidak? Memang kalau sah itu harus bagaimana ya, Eling? Saya juga nggak tahu soalnya. Hah? Kalau harus sah atau tidak sah itu kayak gimana sih? Sebenarnya syarat-syaratnya jadi rasul yang sah itu bagaimana?
Karena saya mendapati ternyata semua perkataan Yesus di dalam Alkitab itu sesuai dengan Islam. Nah, yang berbeda adalah ketika kemudian kesaksian Paulus bahwa dia adalah perpanjangan lidah dari Yesus ketika Yesus sudah dibangkitkan. Nah, Enggak, sehingga kita jangan kemana-mana dulu. Eling, kamu tadi bertanya, Paulus itu rasul yang sah atau tidak, ya? ya, Terus ya, saya nanya nih, karena saya tidak mengerti maksud kamu itu sah atau tidak itu ada syaratnya atau tidak? Pakai syarat gak kalau jadi rasul itu? ya nanti kalau di Islam mungkin agak berbeda dengan Kristen. Kalau di Islam yang pertama dia harus rasul itu harus seorang nabi. Tidak semua nabi, semua rasul itu adalah nabi, tapi tidak semua nabi itu adalah rasul yang menerima wahyu. Nabi adalah orang yang menerima mukjizat sebelum berakhir atau ditutupnya para kenabian sebelum Nabi Muhammad turun ke muka Rasul bumi. itu apa? Kita Oke. ngomongin rasul, nggak usah nabi. Rasul itu sahnya Oke, harus oke. bagaimana? Tanya Seorang pertama rasul dia harus akan menerima sah wahyu. bila apa? Minimal dia menerima wahyu sebagai petunjuk dari Tuhan. Seorang rasul kalau di agamamu harus terima wahyu, itu ya, Ya. syarat pertama ya. Tapi dia Terus apa harus, lagi? harus nabi sebenarnya kalau di kami sih. Kalau logika baliknya Saya itu kan nggak nanya yang nabi, kita kan lagi iya, iya, bicara kalau soal di kami, rasul. kalau standar kami, standarnya di Iya, teman-teman tadi kan Kristen kamu bagaimana? bertanyanya soal nabi nih ya. Jadi kita bicara soal nabi aja, jangan soal kita bicara soal rasul aja, jangan soal nabi. Kan kamu tadi nanyanya Paulus itu kerasulannya asli atau tidak gitu ya, resmi atau tidak. Nah, yang resmi itu harus gimana tadi? Hah? Yang Biar saya pertama catat dia nih. harus seorang nabi dan Loh, bukan dia nabi. menerima Saya nggak bilang nabi. Gimana sih? di kami di Islam. Nah, di mana kalau di Enggak. teman-teman gimana? Itu kan harus nabinya kan nanti tuh ya, nantilah ya. Itu yang keberapa lah ya. Tapi yang untuk menjadi resmi seorang rasul tuh harus bagaimana? Hmm? Saya sudah sampaikan di kami, mungkin di Ibu bagaimana? Tuh. Iya, saya kan makanya bertanya. Kan kamu pengen tahu. Tadi saya udah bilang saya nggak tahu bagaimana itu tata cara resmi jadi rasul. Nah, kamu tadi bilang sebutkan satunya doang, itu harus jadi nabi. Bagaimana itu? Nabi dan rasul sama apa tidak? Saya tanya. Tidak. Nah, kalau tidak, syaratnya supaya resmi jadi rasul harus gimana? Membawa pengajaran, menerima wahyu. Pengajaran ya, harus ada pengajaran. Terus harus terima wahyu. Gitu. Ya. Harus terima wahyunya ini ya. Harus ada saksinya enggak? Kalau ketentuannya saksi, jadi kami nggak perlu ada saksi. Yang penting pengajarannya itu diyakini oleh. Berarti siapa aja bisa mengaku rasul ya? Kan kata kamu ya harus terima wahyu nih. Terus kalau saya nih ngaku-ngaku ya, saya habis bertapa di gua ya. Terus saya bilang, "Eling, aku adalah rasul. Kamu harus percaya. Aku baru terima wahyu." Gimana itu? Gimana? Oke, sebentar. Yang pertama, dalam argumen saya tadi mengatakan bahwa seorang rasul itu harus seorang nabi. Ya, oke, kedua. Nah, nabi kan beda, tadi saya udah bilang. Sebentar. Ini saya kan mau- kamu bicara tentang Rasul Paulus nih. Jadi saya tanya, syaratnya ya menurutmu supaya resmi jadi rasul tuh seperti apa? Nih jawabanmu ya. Ini saya catat loh ya. Kamu bilang harus ada pengajaran. Terus harus terima wahyu, kamu bilang. Nah, terus saya tanya, saat terima saya wahyu, jelaskan dulu. dengar dulu. Saat terima wahyu itu diharuskan saksi atau tidak? Bahwa dia menerima ya wahyu ini dari si Boim gitu misalnya, atau nggak perlu?
Kamu bilang nggak perlu. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 75 bahwa Allah berfirman, Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Artinya kerasulan adalah murni pilihan Allah, bukan jabatan yang harus disaksikan oleh manusia. Itu dari Google ya. Nah, Ya, gini, Eling, Ya. dengar dulu ya. Jadi seperti yang tadi ya, saya tanyakan kembali sama kamu, berarti kalau mau jadi rasul tinggal mengaku saja sudah terima wahyu gitu, tanpa perlu ada yang menyaksikan gitu, iya kan? Tanpa Enggak, perlu ada saksi kan, Enggak, harus. bahwa Allah memberikan wahyu sama si Eling nih. Jadi Eling bisa mengaku sama Waymaker bahwa Eling adalah rasul, gitu. Ya, Dia membawa kitab dan pengajaran, serta kalau dalam Islam kami percaya setelah Nabi Ibrahim, semua nabi itu lahir dari keturunan Nabi Ibrahim. nah itu berarti harus bawa kitab, Hmm. betul? Nah, sekarang kalau saya bikin kitab, ya, terus saya mengaku terima wahyu, ya, saya bisa jadi rasul dong. Saya punya pengajaran, saya bisa jadi rasul. Gampang banget dong jadi rasul di agama kalian. Enggak seperti itu juga. Enggak Saya juga seperti bisa itu. seperti Jadi itu harus kalau gimana? sekedar- Harus gimana? Dia Harus gimana dong? Saya sudah sampaikan 2 syarat tadi. Yang pertama, tidak Iya. semua Kalau rasul 2 adalah syarat nabi, tadi, dan dengar. semua nabi- Nih saya sorry. catat loh. Tidak semua nabi adalah rasul, tapi semua rasul bisa dipastikan adalah nabi. Oke. Selesai? Jadi saya mencatatnya, Eling ya. Seperti apa yang kamu bilang ya? Katanya ya, syarat menjadi rasul adalah adanya pengajaran dan adanya kitab yang diturunkan. Terus harus terima wahyu, kau bilang. Ya kan? Nah, seperti yang saya bilang tadi, dari tadi kamu tidak ada menjawab pertanyaan saya. Bagaimana kalau ada orang mengaku, aku punya kitab nih, diturunkan kitab nih sama aku. Aku punya pengajaran nih. Aku juga terima wahyu. Kamu mau percaya sama rasul saya? Tapi kelakuan saya, dengar, kelakuan saya merampok nih, membunbun, memperkaos. Kamu terima kerasulan saya? Kau terima? Oke, Gimana? saya jawab ya, menurut Islam ada beberapa poin sih untuk bisa di. Kamu kenapa sih selalu baru sampaikan 2 tanya poin chat tadi. GPT? Kenapa? Kenapa harus tanya chat GPT? Kenapa nggak pakai pikiran? Saya tahu loh kalau kamu sedang typing kamu tanya sama chat GPT. Kamu Oh, kenapa pakai harus pikiranmu ChatGPT? sendiri aja. Hah? Oh jangan, bisa sesat. Saya ini orang bodoh. Lucu sih Eling. Gini aja gini. Gimana Bisa kalau nggak kamu tanya kita dulu? buat- Tar dulu Eling. Gimana kalau kamu tanya sama ustadzmu, atau ulamamu, baru kamu naik lagi ke saya, oke? Oke, Ya? jangan. Oke. Di bawah aja ya. Betul, ChatGPT juga ngebantu, tapi kita lagi diskusi nih ya. Saya lagi diskusi. Saya menggunakan ChatGPT, misalnya saya tidak hafal satu ayat nih. Ayat begini tuh di mana ya? Saya tanya ChatGPT. Tapi kalau untuk saya tanya ya, yang menggunakan logika kalian, harusnya kalian bisa menjawab dengan gampang. Masa dengan kalian pakai logikanya ChatGPT buat apa? Ya. Saya bertanya, saya menggunakan ChatGPT kalau saya tidak hafal satu ayat dalam kitab saya atau dalam kitabmu. Saya pernah baca begini nih. Nanti ChatGPT langsung kasih tahu. Gitu. Untuk cuman untuk cari ayat gitu. Tapi kalau menjawab pertanyaan ya, yang menggunakan logika ya saya bisa berpikir dong sendiri. Ya. Dia bertanya, kerasulan Rasul Paulus itu resmi atau tidak? Ya kan? Karena saya begini, dia baca ChatGPT itu. Nah, jadi karena masalah resmi atau tidaknya seorang rasul ya,
Saya pun tidak tahu, saya jujur saya tidak tahu. Harus bagaimana jadi rasul itu? Dia bilang tadi, adanya pengajaran, adanya kitab, harus terima wahyu. Perlu saksi gak? Enggak katanya. Ya, kalau nggak perlu saksi, berarti saya pun bisa mengaku jadi rasul atau nabi. Ya, saya bisa ngaku ya dengan karakter saya yang super liar ini. Ya, bisa saya langsung ngaku aja saya adalah nabi Yahweh Maker. Saya nabi Yahweh Maker ya. Saya lebih hebat dari si Anu. Gitu. Dia memiliki istri 12, saya memiliki suami 24. Gitu ya, tinggal ngaku. Gitu. Kalau tidak perlu saksi, semua orang bisa mengaku deh, ya. Makanya, kenapa lagi nih? Aduh, ada aja ini ya. Tolonglah ya TikTok ya. Saya cuman ngasih tunjuk ini kenapa rupanya ya. Aduh. Jadi sekali lagi ya, kita sudah sama-sama dewasa. Kita bisa menggunakan pikiran kita. Hal-hal yang tidak perlu kalian tanya ke ChatGPT atau ke Google, yang memerlukan pikiran kalian saja, harusnya kalian bisa jawab saya. Ya. Dipakai loh pikirannya loh, ya. Jangan kalian nanya apa-apa sama Google. Jangan-jangan saya jadi curiga, kamu tuh ya, kalau pengen begonoan sama istrimu, kau tanya Google juga. Tahu jangan-jangan kau mau cebok pun kau tanya Google juga. Hai ChatGPT, bagaimana caranya cebok pakai 3 batu? Lihat nih, si Saper, Paulus itu siapa yang angkat? Nah, ya, diangkat mau ngapain? Hah? Diangkat-angkat gitu dia, diangkat-angkat gitu. Diangkat-angkat kayak nabimu ya. Nabimu diangkat-angkat. Siapa yang ngangkat nabimu memang? Yang ngangkat nabimu siapa? Siapa yang ngangkat Nabi M itu? Nabi Muhammad itu siapa yang ngangkat? Jangan marah-marah lah ya. Jangan marah-marah. Kita harus bisa, kalau kamu mengucapkan sesuatu harus bisa saya balikin. Jangan kamu jadi kejang saat saya balikin. Ya. Gitu, itu namanya dewasa. Oke, kita lihat lagi. Ada The Future. Halo The Future. Ya, selamat malam, Cis. Malam. Gimana The Future, kamu muslim? Halo. Ya, halo, selamat malam. Iya, kamu muslim. Muslim. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya, saya mendapatkan data dari Bible ya, yang Yesus itu diludahi. Apakah pantas Tuhan diludahi itu? Udah, itu aja. Ada ayatnya? Yuk, kita cari ayatnya di mana? Bentar ya, saya buka kamera dulu ya, saya tunjuk. Iya. Di sini menunjukkan Gak berdasarkan usah kisah. Pak, saya yang lihat. Oh, Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? bentar ya, sebentar yang ayat seterusnya sebentar. Silakan.
Di mana, Pak? Ayatnya? Ya, sabar. Saya tengah cari nih. Sabar ya. Ya. Hmm. Tak berdaya, dia kuat. Di Markus 7:33. Markus 7:33. Oke. Markus 7:33 ya. Ya, Markus 7:33. Udah kenapa 30? 7:33. Oke. Dan Dengan sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Ini tentang Yesus menyembuhkan, Pak. Wah, Gimana tidak, sih, Pak? maaf. Maksud saya, maaf ya. Maksud saya Mm-mm. Matius 26:67. Matius 26. Matius 26:27. 67 sih, 67. Matius 26:67. 67. Oke. Ini ya. Iya. Oke, kita baca ya. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Nah, Iya. pertanyaan Bapak adalah kenapa? Apakah pantas gitu ya? Pertanyaannya gitu ya, Pak ya. Oke. Iya, betul. Kita akan cari tahu kenapa Yesus mau diludahi, ya. Karena Yesus itu adalah ya firman yang menjadi manusia. Dia sedang ya mengemban misi dari Bapa, ya. Nah, dia pun menggenapi semua nubuat dari nabi-nabi, Pak. Ini adalah termaksud yang dialami Yesus ini tercantum dalam nubuatan Nabi Yesaya. Kita lihat ya, Yesaya 50. Kita lihat Yesaya 50 ayat 6. Yesaya 50 ayat 6. Ini nubuatnya, Pak. Ya. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Yesus sedang menggenapi, Pak. Paham, Pak? Dia menggenapi setiap nubuatan nabi-nabi. Itu, Pak. Ya. Nah, boleh saya tanya balik, Pak, sekarang? Boleh? Saya sudah jawab ya, Pak ya? Saya tanggapi dulu baru Ibu bertanya ya. Kita sama-sama buka datanya. Ya. Saya tanya Ibu dengan hati nurani yang cerdas, dengan akal pikiran yang sehat. Apakah pantas Tuhan itu diludahi, Ibu? Tadi saya sudah jawab, Pak. Yesus sedang menggenapi, dia sedang menggenapi nubuatan. Jadi apa yang dia lakukan sesuai dengan nubuatan para nabi. Jadi menurut Ibu pantas ya Tuhan dengarkan diludahi? Dengar Pak. Yang namanya Tuhan itu ya, kalau kita bicara ketuhanan ini sudah berbeda, Pak ya. Tuhan itu tidak bisa dipukul, tidak bisa ditabok, tidak bisa diludahi. Tuhan itu tidak bisa, Pak, ya kan? Karena kita bicara Tuhan, yang kalau Bapak maksud adalah pencipta, betul? Tuhan, ya kan? Yesus bukan Tuhan ya, Ibu? Dengar dulu. Saya nih lagi bertanya kok ditimpali lagi. Dijawab dulu dong, Pak. Bapak sedang bicara Tuhan itu mengacu kepada siapa, Pak? Pasti Ya, Bapak pencipta. ini mengacu kepada pencipta kan? Betul kan? Yesus bukan pencipta ya? Dengar dulu. Aduh, ampun, malah nanya lagi. Baru mau dijelasin. Kenapa sih kalian ini? Dengar dulu, Pak. Ini kita selesaikan dulu ya. Malu-malu Tuhannya diludahi. Kita selesaikan dulu. Loh, kok malu? Saya kan Bapak kan bertanya nih. Dengar, Pak. Tuhan. Bapak butuh jawaban saya atau tidak? Hah? Bapak butuh jawaban atau Bapak sudah tahu jawaban saya? Aja, Nah, dengarkan dong. Bisa Bapak dengarkan saya?
Bisa. Dengan saya ini menghormati Bapak juga harus menghormati saya. Saya sudah Ya, menghormati silahkan. Bapak loh. Kalau Bapak ngomong saya dengarkan. Kalau saya ngomong tolong dengarkan dong ya. Jadi sekali lagi, saya tidak ada malu dengan apa yang Yesus lakukan bagi saya. Dia sedang melakukan itu buat saya. Saya tidak ada malu, Pak. Dan dia sedang menggenapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Nah, semua nabi menubuatkan tentang Yesus. Dia sedang menggenapi itu. Dia menggantikan saya, dia pantas ya, menggantikan. menurut Ibu ini Dengar Tuhan dulu diludahi ya. Pak, ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Saya lagi Ajaran menjelaskan pantas. Bapak kenapa nggak Pak nggak mau dengar kenapa? Kalau Bapak nggak mau dengar di bawah deh Pak ya, nanti Bapak naik lagi lah ya. Dengerin saya Ya. dulu ya. Saya akan jelaskan ya. Bapak naik lagi nanti ya. Saya lagi ngomong loh ya. Bapak dari tadi cuman perkara Yesus diludahi. Saya sudah kasih tahu itu adalah nubuatan. Kenapa kalian ini? Kalau saya bisa jawab seolah-olah tuh saya nggak boleh menjelaskan apa yang terjadi. Hah? Kenapa sih? Saya sudah bisa menjawab itu semua nubuatan sama kayak yang tadi. Yang dilakukan Yesus itu nubuatan, dia menggenapi nubuatan. Kalau kamu berpikir, ih itu apa yang dilakukan Yesus adalah sesuatu yang sangat menjijikan, sesuatu yang sangat tidak mungkin. Memang tidak mungkin, kasih Allah yang begitu besar itu kadang kalau kamu berpikir tidak mungkin. Ngapain dia merelakan dirinya dihancurkan oleh ciptaannya? Botol ya kan? Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya dari tadi sudah kasih ini ya di awal, lihat di sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Paham Pak? Dan firman Tuhan kami juga berkata, ya, bagi kami ya, pemberitaan Injil itu adalah kekuatan, tapi buat yang binasa adalah suatu kebodohan. Kalau Bapak menganggap itu suatu kebodohan ya yang dilakukan Tuhan kami, Bapak pasti binasa. Ya, saya kasih lihat ayatnya ya. Bentar ya. Saya cari dulu ayatnya. Saya memang gak hafal ayat ya, tapi saya kasih tahu. Ini perkataan buat kalian yang menolak Yesus ya. Salib itu adalah ya kekuatan ya. Tapi untuk yang mau binasa ya adalah kebodohan. Ya. Saya cari ya. Kebodohan ya. Kita cari ya ayat ini ya. Saya akan kasih tunjuk kamu. Dari tadi saya tidak bisa menjelaskan sama kamu karena kamu ngoceh terus. Tidak mau mendengarkan jawaban, bertanya cuman buat mengolok-ngolok, tidak mau dengarkan jawaban. Ya, kita lihat ya di 1 Korintus ya. 1 Korintus. Nih, ya. 1 Korintus 1 ayat 18. Nih. Baca nih ya. Baca deh. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya. Jadi kamu jangan menganggap dirimu adalah orang yang berhikmat dengan merasa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah kebodohan. Ya. Kalau kamu suatu saat ya Roh Kudus menyentuh hatimu ya, menggerakkan hatimu supaya kamu bertobat, kau akan menangis akan perkataanmu ini, kau akan ingat perkataanmu ini. Ya, bahwa kau bilang kalau diludahi ya, terus kalau di apain tadi? Apa tadi? Tadi kita bicara tentang apa tadi tuh? Saya sampai lupa. Ingatan saya jangka pendek ya, teman-teman. Jadi kalau kamu bilang itu semua yang dilakukan sama Yesus adalah kebodohan, karena kamu akan binasa deh.
akan binasa. Ya, oke, kita naikkan yang lain ya. Tolonglah kalau bertanya harus didengerin jawabannya benar-benar. Ya, kalau kamu ngoceh terus gimana kamu bisa mengerti apa yang saya jawab? Oke, kita lihat. Ada 6. QQ hilang. Mas Boy hilang. Felix. Oke. Halo Felix. Halo Felix. Felix. Oke, di bawah ya Felix ya. Halo Es. Oke, Ais turun. Samuel. Halo Samuel. Kak, Kecepatan banget. Mohon maaf, naik lagi ya kalau mau naik ya. Halo YM. YM. Selamat malam. Malam. Oke, Muslim atau Kristen? Iya, Muslim. Oke, baik. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Iya nih, masalah salib-salib itu. Waktu Yesus disalib itu dia minta disalib apa ditangkap apa bagaimana? Enggak ada. Dia enggak ada memintanya. Terus kalau nggak minta berarti tujuannya apa ke dunia? Tujuan dia adalah menyatakan kasih Allah. Jadi salib itu bukan keinginan Yesus. Kenapa? Berarti salib itu bukan keinginan dia. Yang dia itu disalib ya supaya menyatakan kasih Bapa nih. Saya sudah kasih lihat nih dari awal nih Pak ya. Dengar dulu Pak. Ya itu loh masalahnya. Iya, ini saya mau jawab Pak. Jangan marah-marah Pak ya. Di sini dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus ya, Yesus memberikan nyawanya di salib tidak binasa melainkan beroleh Yang saya tanya makanya dia minta disalib apa kagak? Apa memang dia turun ke dunia untuk disalib itu loh? Apa memang nggak mau? Katanya menyerahkan apa nggak menyerahkan dia? Gini Pak, saya akan jelaskan ya apa itu arti salib saja ya Pak ya. Dengarkan ya Pak. Arti salib adalah satu ya, Bapak boleh catat ya. Arti salib adalah rekonsiliasi. Apa itu rekonsiliasi? Karena manusia saat dia berdosa, jatuh ke dalam dosa, dia mengalami keterpisahan dengan Allah. Karena Allah tidak bisa lagi bersatu dengan manusia, dengan ciptaannya, dalam artian hubungan baik ya, berhubungan baik, karena dia sudah berdosa. Dosa itu tidak kudus, dosa itu tidak suci, dosa itu kotor ya. Jadi yang dilakukan, dengar dulu Pak, ini kan saya mau bicara arti salib itu loh Pak. Dengar dulu Pak. Gini Pak, kalau dia nggak minta disalib berarti nggak ada tujuannya. Inilah tujuannya saya mau bicarakan Pak. Kan Tujuannya adalah, dengar dulu Pak ya Tuhan. Bapak kenapa marah-marah? Ibu mau belanja, Pak, tapi kalau ibu ke pasar nggak belanja, dengar Pak. tujuannya. Dengar Pak. Pak, kalau Bapak bertanya, saya boleh gak menjawab Pak? Ya, ibu menjelaskan seakan-akan minta. Bapak ini gimana? Belum juga selesai saya menjawab, Bapak sudah marah-marah. Udah cari tempat lain deh Pak, cari tempat lain Pak, cari tempat lain ya Pak ya. Kenapa mereka emosi semua ya? Iya kan? Cibi, kocak kan? Lucu sekali kalian. Mau dijelaskan kok kalian pada kesurupan, kenapa? Ya? Kalian bertanya, saya mau jawab, belum nyampe udah marah. Sama seperti kemarin tuh ya. Belum nyampe udah ngomel-ngomel.
Dia pikir saya tidak akan menjawab dia. Saya punya jawabannya Pak, tapi Bapak nggak sabaran. Karena kalau langsung saya ceplos kayak tadi ya, tadi saya awalnya ceplos ya, kamu nggak ngerti. Ya, saya mau menjelaskan dulu, menjabarkan dulu apa yang terjadi dengan salib itu. Ya, tapi Bapak udah nggak mau. Aduh, kacau benar. Sabar ya, Waymaker. Oh, Tuhan Yesus baik ya. Oke, kita lihat yang lain ya. Kadobo. Halo, selamat malam Kadobo. Ya, Selamat malam, Islam atau shalom, Kristen? shalom. Oh, Kristen ya. Kristen. Oke. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Gak ada? Nggak ada sih. Oke. Makasih ya, tap-tap ya, Kadobo ya. Tuhan berkati. Terima kasih. Oke, kita lihat. Gifter. Oke, gifter nggak ada. Ya. Samuel Yo. Halo. Selamat malam, Kak Waymaker. Iya. Kak Waymaker, iya Kristen. Aku mau menyampaikan aja nih Kak Waymaker ya. Ini dua orang tadi ya, yang orang Muslim itu. Dia tuh kalau bertanya itu ada yang hanya cuma mau menguji, mau mengetes. Jadi mereka itu tidak ingin tahu, tidak ingin mendapatkan penjelasan. Jadi cuma nyerocos aja, cuma ngetes aja. Iya. Jadi ini host juga ya harus bisa ini loh mencermati orang-orang tersebut tuh. Jadi kalau orang-orang tersebut tidak mau mendengarkan, cuma mau menguji aja, itu percuma, nggak usah dijelaskan lagi host. Lebih baik disepak, dibuang aja, nggak ada guna gitu, percuma. Ya begitu KW Maker ya. Jadi KW Maker harus bisa mencermati ini orang mau tahu kebenaran atau cuma mau menguji. Wow, ini cuma mau menguji nih. Jadi udah tendang aja, buang aja jauh-jauh gitu aja. KW Maker ya. Oke, makasih banyak ya KW Maker ya. Iya, makasih Samuel. Wah, saya dikasih semangat guys. Berarti saya harus siap-siap tendang. Tendangan apa ya? Tendangan apa ya? Saya sebenarnya udah tahu mereka itu cuman mau itu ya. Cuman ya memang kita tetap saja merasa dia bertanya tuh sebenarnya ada di bawah yang mendengar gitu loh. Kak Samuel, Bang Samuel. Saya harus merasa gitu. Ada di bawah mau mendengarkan apa jawaban kita. Itu yang saya putuskan. Jadi saya juga nggak masalah mereka di sini marah-marah atau apa. Saya tetap harus menjelaskan sebisa saya ya. Kalau selebihnya dia ngoceh terus ya terpaksa saya sudahi gitu kan. Karena dia nggak mau dengar. Ya, salib-salib tadi itu loh, salib-salib kata dia ya kan. Kita lihat ya. Kenapa? Buat apa berarti dia disalib? Ya buat rekonsiliasi, buat penebusan ya, buat perhitungan ya. Karena kita ini sudah mengalami keterpisahan seperti yang tadi saya bilang. Kita diciptakan untuk selalu bersama dengan Tuhan. Tapi karena dosa itu sudah mengalami keterpisahan kita dengan Allah kita. Makanya kita perlu balik lagi rekonsiliasi dengan Allah itu sendiri. Nah, supaya kita bisa rekonsiliasi, dosa kita ini harus ada yang bayar, Pak. Ya. Dosa itu dianggap hutang, Pak. Ya, kamu bisa diampuni, ya. Tapi untuk akibatnya, ya, itu perlu ada yang membayar hutangmu, ya. Jadi arti salib itu sendiri ya, adalah ya keadilan ya.
Satu lagi adalah kasih. Keadilan vertikal, kasih horizontal. Ya. Paham ya? Atau terbalik? Saya lupa. Keadilan dan kasih itu lambang salib. Keadilannya apa? Keadilannya Tuhan yang bayarin ya. Kamu ya, utang kamu dibayarin sama Tuhan, ya. Itu keadilannya. Karena keadilan itu harus ya. Kalau kamu sudah menjadi penjahat, pastinya kamu harus kena hukuman, ya. Gak bisa nih, kalau kamu sudah membunuh orang, pastinya kamu harus masuk penjara, ya. Misalnya kamu membunuh anak orang lain, ya, mungkin papanya dari yang kamu bun-bun itu bisa mengampuni kamu, tapi proses hukum berlangsung deh, tetap berlangsung, ya kan? Itulah makanya kamu harus masuk ke penjara karena kamu sudah membun-bun, ya. Nah, bagaimana supaya kamu tidak masuk penjara? Harus ada yang menggantikan kamu untuk menerima hukuman penjara itu. Paham deh? Ya, iya. Tidak seperti kalian pikir kalian sudah diampuni Allah, ternyata masuk neraka juga. Ya, nggak kayak gitu. Ya, sok-sokan Allah mau bilang sudah mengampuni kamu, padahal kamu masuk neraka. Ya, mikir kids, mikir. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau kalian mau bertanya, saya tahu kalian tuh cuman ngetes, tapi nggak apa-apa ya. Saya pingin kalian tetap mendengar di bawah ya. Saya yakin kalian dengar. Semoga Allah Roh Kudus itu memberikan hatimu itu tergerak ya, Dek, supaya kamu bertobat. Karena saya nggak bisa bikin kalian bertobat, Dek. Ya, seluruh manusia tidak bisa membuat kamu bertobat. Yang bisa bikin kamu bertobat adalah Roh Kudus itu sendiri. Ya. Kalau kalian masih merasa salib itu adalah kebodohan, kalian memang ditentukan binasa, Maryam 71. Itu aja. Ya. Naiklah Ais, tadi kamu turun. Kenapa turun Ais? Itu doktrin sesat Paulus. Yesus nyuruh tobat, lawak, bukan bun-bun orang. Ya silakan naik Ais ya. Tapi kamu harus bisa menerima jawaban saya. Kalau nggak bisa menerima jawaban gimana? Kita lihat Fer. Halo Fer. Halo Fer. Ya Fer, halo. Fer? Oke. Begitulah ya. Iya, Ais naiklah Ais. Ya. Kamu nggak bakal diapa-apain loh di atas ya. Saya tidak seperti kalian yang tukang cuman mengolok-ngolok. Kristen itu kelasnya tidak mengolok-ngolok sebenarnya. Kami itu hanya mirroring kalian. Ya. Saya tuh hanya mirroring kamu. Saat kamu bertanya hal-hal sepele, saya akan tanya balik hal-hal sepele ke kamu. Ya. Seperti itu. Saya yakin kalian ini benar-benar sebenarnya, meskipun itu hanya kepingin cuman nguji-nguji doang, tapi saya yakin ya, di dalam hati kalian itu sebenarnya Roh Kudus sudah bekerja, ya. Ya, hati-hati Dek ya. Murtad bentar lagi Dek ya. Murtad kan. Ya. Kita lihat Roma 5 ya. Kita lihat bagaimana salib itu memperdamaikan kalian dengan Allah ya. Roma 5 ayat 10 sampai 11. Ya. Sebab jikalau kita masih seteru
diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya, dan bukan hanya itu saja, ya, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ya, jadi karena ya Bapa mengirimkan anaknya yaitu firman Allah, yaitu Yesus Kristus, supaya kita menerima pendamaian itu. Saya seperti yang tadi saya analogikan ya, harus ada yang menerima penghukuman itu karena kamu tidak pantas deh. Tidak pantas sebenarnya kita ini ya diterima kembali oleh Allah yang hidup itu. Ya. Tapi karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, maka dianugerahkan anaknya yang tunggal itu. Supaya kalau kamu percaya kepada anaknya ini, Yesus Kristus, kamu diselamatkan deh. Ya? Oke, kita lihat Putra. Putra, selamat malam. Putra. Halo Putra. Oh, hilang. Kenapa Putra? Tadi kamu di atas, kok turun? Takut? Pengikut Nabi palsu Paulus. Yang palsu itu loh, yang orang Arab itu loh. Ya. Paulus sebelum jadi rasul, dia itu memang ya seseorang yang sungguh sangat menyeramkan. Dia ditakuti karena dia ya menyiksa orang-orang Kristen mula-mula. Ya. Tapi setelah dia terima Yesus sebagai juru selamatnya, hidupnya diubahkan. Dari yang tadinya dia preman ya, diubahkan menjadi hati yang benar-benar lembut, hati yang benar-benar mau melayani. Dia tidak memiliki istri sampai 12. Dia saat jadi rasul tidak langsung mengawini bocil umur 6 tahun. Saat dia menjadi rasul, dia tidak langsung semena-mena ya membuat peraturan ya supaya orang Kristen menikahi 2, 3 atau 4. Ya, nggak ada kayak gitu ya. Itu yang palsu kayak gitu. Ya, pikirkan itu ya sebelum kamu berbicara, pikirkan apa yang terjadi selama ini di pesantren-pesantren. Tapi itu kan udah lama ya. Yang terbaru lah ya. Yang terbaru adalah yang lucunya saat kalian puasa, kita yang harus sengsara. Ya enggak Putra? Kamu kalau puasa kenapa membuat orang lain itu sengsara Putra? Kalian itu memang orang-orang kejam atau gimana Putra? Saat enggak puasa ya, kalian enggak ada masalah BPK buka ya. Kalian enggak ada masalah rumah makan Batak buka, enggak ada masalah. Tapi giliran kalian puasa ya, kenapa kalian menginginkan B2? Kenapa kalian jadi kepengen sama bebong? Kan puasa loh. Kenapa kalian kepengen bebong? Karena saking tidak bisa ditahan hasrat kalian ingin makan bebong, kalian tutup paksa itu rumah makan itu. Kalian tutup paksa orang-orang yang menjual daging bebong. Saking kalian udah bernapsunya kepada bebong ya. Gak tahu malu kalian ya. Ya Aisyah.
Tangkap Nabi Mama. Tangkap Pak. Tangkap apa ya? Gak usah lah ya. Kita nggak usah ngomong kayak gitu karena itu cuman kerjaan bocil-bocil ya yang udah nggak tahan kalau diajarin ya. Diajarin baik malah kalian itu ya makin menjadi-jadi kayak si Putra ini. Putra, sudah sholat kau? Sudah nungging ke arah batu kau? Nungging dulu kau ke arah batu ya Putra ya. Nama aja Putra. Kenapa namamu nggak Fantat aja Fantat? Kumat, Waymaker kumat. Janganlah ya, saya nggak mau kumat loh. Aduh. Ayolah Putra. Kau ini pulang dari terawih kok kayak gitu kelakuanmu Putra. Jangan kayak gitulah. Mamamu sudah suruh cium batu belum? Mamamu suruh cium batu atau bapakmu sudah cium batu? Mamamu jangan lah ya, bapakmu aja suruh cium batu karena itu bentuknya farjiyah. Aduh. Bang Gelora, ada yang mau disampaikan? Tadi saya mau naik itu harus tekan salib dulu baru naik tadi itu. Aduh, janganlah, kalian gak usah di sini, nanti saya kenal lagi. Karena kalau kalian di sini saya semangat sekali ya, semangat sekali membuat kerusuhan. Tadi ngomong itu harus tekan salib dulu baru saya bisa masuk. Ya wes lah, sama kayak orang-orang Muslim tadi, mereka harus menekan salib dulu. Oke lah, gitu aja. Apalagi di rumah sakit itu kan tandanya salib itu. Jadi harus sehat ya harus ke rumah sakit itu tekan salib dulu itu. Betul, harus menekan salib dulu. Iya. Di dalam itu ada tanda salib itu, harus nyumbang darah itu untuk menyelamatkan orang lain itu harus menyumbang darah itu. Betul. Satu Harusnya mereka tidak boleh ke situ. Orang itu. Iya, jangan ke situ harusnya mereka ya. Nggak boleh. Iya, boleh. Karena ada salib di situ ya. Ada salib ya di Palang Merah di rumah sakit itu ada salib itu tidak boleh itu. Iya. Ya wes lah, Bang Gelora. Oke, thank you ya. Tuhan berkati ya. Amin. Segitu aja kalau semangatin saya ya. Jangan lama-lama di sini, nanti saya langsung tambah semangat. Ya. Kalian typing saja, saya sudah mulai ya mau apa. Apalagi kalau kalian di atas sini, kayak saya sudah bawa 1 batalion gitu kan. Oke, si Yudi, kolornya merek apa? Oh, kolor bapakmu merek apa? Mungkin sama yang dipakai sama bapakmu sama nabimu. Nabimu nggak pernah pakai kolor ya? Iya kan? Nggak pernah ya? Saya lupa loh ya. Bahkan ya saat ada pembagian ghanimah ya, ternyata ada cancut warna merah itu hilang. Yang ngambil siapa ya? Siapa itu yang ngambil ya? Ditanya ya. Wahai Rasulullah, apakah kau mengambil ya celana dalam merah? Gitu ya. Ada ya, bisa kayak gitu ya. Katanya Rasul, katanya Nabi, kok dicurigai ngambil celana dalam warna merah, itu gimana? Ya, itu ada ceritanya, guys. Saya nggak bohong, ini ada ceritanya yang seperti itu.
Ya, dia katanya selalu turun ayat, tapi saat ada pembagian ghanimah ya yang hilang cancet warna merah, ditanyain sama dia, kok bisa? Kenapa bisa begitu, Jir? Kok bisa gitu sih, Jir? Nggak tahu juga, Jir. Ya ayah, gimana dong, Jir? Gak ada yang mau naik nih, Jir. Naik dong, Jir. Aduh, Waymaker, stop it. Ya, kamu selalu ngomong yang sia-sia, nggak boleh ya. Kata pendeta tadi nggak boleh ya. Waymaker, stop. Oke, I'm sorry. I'm so sorry, oke. Nah, ya. Silakan naik ya. Saya akan jawab pertanyaan kalian, tapi kalian harus mau terima jawaban ya. Jangan kejang-kejang saat saya mau menjawab kalian. Nggak nyampe-nyampe nanti dek ya, nggak nyampe-nyampe kalau kamu kejang-kejang ya, gitu. Tapi ya oke lah, tadi Kak Samuel ya, siapa Bang Samuel tadi mengingatkan yang kayak gitu turunin ya. Oke, saya akan turunkan kalau kalian kejang, tapi saya akan tetap menjawab. Silakan naik ya. Karena biasanya yang kayak gitu ya memang minta diturunin supaya nanti kalau saya udah selesai jawab nggak mau ditanya, biasanya gitu. Karena peraturan saya kan kalau saya sudah menjawab, saya harus bertanya balik. Nah, mereka nggak mau ditanya balik, nggak bisa jawab. Ya, Tritunggal, betul itu ya. Ada itu yang nyuri itu. Ada yang nyuri. Warna merah kan, renda-renda kan, betul kan? Ada itu, ada. Cuman Allah nggak mau bilang-bilang siapa yang nyuri. Yuk, udah nggak ada lagi yang mau naik ya? Gak ada. Gimana dong ya? Di dalam Yesus kita itu memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, oleh kasih karunia dibenarkan. Ya, kita lihat ya Roma 3 24-26. Ini iman Kristen ya. 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini tadi ya. Dosa itu mengakibatkan kita kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Kemuliaan Allah ini adalah untuk supaya kita bisa bersama-sama terus dengan Allah. Jadi karena kita berdosa, ada harga yang harus dibayar. Itu tadi, kita jadi berhutang, jadi orang yang berhutang. Hutangnya apa? Kita harus metong. Ya, itu udah ketetapan. Ketetapan bahwa setiap yang berdosa pasti akan metong. Ya, upah dosa adalah maut. Maut itulah metong. Ya. Jadi ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya. Paham ya? Keadilannya, ya saya sudah bilang tadi keadilannya. Ya. Ditentukan oleh Allah untuk menjadi jalan pendamaian. Karena iman, kita harus beriman kepada Yesus. Di dalam apa? Dalam darahnya. Ya. Ini keadilannya. Tadi saya udah bilang ya, arti salib itu keadilan dan kasih. Ya, keadilan untuk apa? Untuk membayar akibat dosamu itu. Pembayaran akibat dosamu itu. Makanya dibilang kamu sudah dibayar dengan darah. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang fana.
Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Gitu ya, keren gak suara saya? Lebay ya, lebay. Tapi memang harus begitu ya, kita kalau udah tahu ya bahwa kita itu ditebus ya oleh Tuhan Yesus, itu kita langsung meleot ya. Kita udah Tuhan, kenapa sih saya kok kayak gini sih, kok saya diampuni, saya tuh nggak bener loh Tuhan, kenapa ya, kenapa Tuhan, please kenapa? Terus Tuhan bilang, "Shh," langsung ke bibir, "Shh, diam kamu ya, gak usah banyak kamu ya, saya sudah lupa kamu bikin apa itu." Mantap ya guys sih, gitu ya. Seasik itulah Yesus Kristus ya, seasik itulah kita bersahabat dengan Yesus ya. Kamu bersahabat dengan siapa, Putra? Ya, makanya kalian selalu bilang diri kalian hamba, karena kalian memang hamba, budak-budak. Kami dengan darah Yesus itu, makanya kami bisa memanggil Allah kami dengan sebutan Aba ya Bapa ya. Gitu. Please lah ya, kalian tuh sadar nah, sadar napa. Untung bukan saya Roh Kudus, kalau saya Roh Kudus sudah saya tamparin kalian dulu. Ya. Lo mau sadar gak lo? Kalau enggak gue tampolin. Mau tahu gak? Ada ayat yang lucu loh, beneran ya. Saya kasih lihat ya. Ada apa ya? Sebentar. Tentang betapa kayaknya di mana ya itu ya, di hadis kayaknya deh ya, bentar ya, di hadis itu ada yang pernah tahu hadis berapa tentang Musa? Oh ini Bukhari, kita lihat ya. Musa ini mirip saya ya, kalau memang seperti itu yang terjadi, dia mirip saya ya. Kita lihat ya, di Bukhari ya. Kita lihat, ini adalah sesuatu cerita yang lucu yang gak pernah ada di kitab kita ya, karena ini adalah karangan dari Nabi besar Muhammad ya. Kita lihat di Bukhari berapa ya, 1253 ya. Saya bilang tadi ya, kalau saya jadi malaikat atau saya jadi Roh Kudus, sudah saya tampolin kalian yang gak mau bertobat ya. Mau taubat gak lu? Kalau enggak gue tampolin. Ini ada cerita lucu nih ya, kita lihat. Telah menceritakan kepada kami ya. Nih, dari Abu Hurairah berkata, suatu hari malaikat maut diutus kepada Musa alaihissalam. Ketika menemuinya, dalam kurung, Nabi Musa memukul matanya. Aduh, please deh, malaikat bisa dipukul matanya sama Nabi Musa. Hah? Katanya malaikat itu punya 400 atau 600 sayap. Tingginya ya menutupi ufuk timur, ufuk barat. Kok bisa dipukul matanya? Naik tangga apa ini si Musa ini? Maka malaikat maut kembali kepada Robnya dan berkata, engkau mengutus aku kepada hamba yang tidak menginginkan mati. Nangis dia. Maka Allah membalikkan matanya kepadanya. Sampai matanya tuh sampai ini terbalik berarti matanya. Ya. Akibat pukulan ya, akibat apa namanya tuh? Jab ya, apa sih namanya?
uppercut ya, uppercut. dari, dari si Musa ya. Membalikan matanya kepadanya seraya berfirman, kembalilah dan katakan kepadanya agar ia meletakkan tangannya di atas punggung seekor lembu jantan. Yang pengertiannya setiap bulu lembu yang ditutupi oleh tangannya berarti umurnya 1 tahun. Ditambahin umurnya gara-gara nutupin lembu. Bagaimana ngitung bulu lembu itu? Ya, wahai Rob, setelah itu apa? Allah berfirman, kematian ya. Maka Nabi Musa alaihissalam sekaranglah waktunya. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, sekaranglah waktunya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar mendekatkannya dengan tanah suci. Ya, dan jarak lemparan batu. Alah. Begitulah ya cerita dongeng hari ini ya. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Ya, selalu diselingi dengan dongeng lah ya, biar seneng kalian ya. Jiwa anak-anak kalian saya tahu lah masih ada semua ya. Karena saya juga suka dongeng-dongeng kayak gini ya. Jiwa anak-anak saya itu sangat meluap-luap saat baca ini. Ya, mohon maaf ya ada paduan suara, masih kedengeran ya paduan suara saya. Judulnya Malaikat Apes, betul ya. Malaikat bener-bener apes ini. Bisa-bisanya ngarang kayak gini lu, Mat. Dari mana sih lu, Mat, ngarang kayak begini, Mat? Bukan si Mamat ini ya, siapa ini? Si Abu Huwairah ya. Abu Huwairah lagi ngarang kayak gini ya. Tapi masuk di Bukhari loh. Bukhari itu kan otentik ya. Luar biasa ini dongengnya. Ya halo Tiur. Halo Tiur. Halo Tiur, kepencet kah? Halo? Oke. Makasih ya, tolong tap-tap ya teman-teman. KKN Goa. Oh, turun lagi. Ya, begitulah ya, teman-teman. Sekali lagi. Bentar. Oten ini. Siapa yang oten, Bang? Yang tadi, yang si ibu tadi. Yang camocir itu tadi. Ya, kadang kan Batak nggak semuanya oten. Ya kan, ada juga yang dale ya. Kayak si Ruk bin Maruk. Gitu. Oke ya, jadi nggak ada lagi Uclem yang naik. Baiklah, akhirnya karena siapa Putra ini ya, Putra nggak mau naik ya karena cuman beraninya typing ya udahlah ya. Atau saya tantang kamu Putra, naiklah Putra. Tadi kamu naik kenapa nggak mau ngomong? Suster, tolong si Putra dong disuntik dulu biar mau naik. Tolong ya suster ya. Biar dia mau naik. Si Putra 44 itu tuh. Ya. Lagi butuh mainan kita. Okay. Ayo naik Putra. Kamu mau keluar terus masuk lagi juga nggak bakalan bisa. Tetap aja yang namanya di mute selama ini live ya, entire live kamu nggak bisa masuk, nggak bisa typing. Harus buka hadis Bukhari, enggak
ntar saya jatuh. Gak mau saya disuruh-suruh oten. Ayo, ada yang mau naik? Uclim? Udah nggak ada yang mau naik padahal disuruh bertanya doang. Bertanya pun kalian takut? Karena memikirkan bahwa sesudah saya jawab bakal ditanya gitu ya, jadi nggak berani ya. Ya, nanya sih gue bisa, tapi nanti giliran sudah dijawab dia pasti mau nanya, gue nggak bisa jawab. Takjil, takbir kali. Takjil. Yo, ada apa? Ternyata ada yang namanya takjil, cuy. Tuh, dia nulis sendiri tuh jadinya tuh si Miss You. Gara-gara saya nggak mau bukain, jadi dia ketik sendiri di bawah. Iya, memang betul itu ya. Kalau habis makan tidak usah dicuci piringnya, ya. Dijilatin sampai habis itu loh, kayak dogi kalau. Ya. Kayak dogiku itu. Sama kayak dogiku. Sampai licin nggak perlu lagi dicuci. Itu sistem menghemat ya sebenarnya, tapi karena Nabi, yang namanya Nabi ya, supaya jadi sunnah dia ngomong begitu. Di rumahnya sabun tuh susah, makanya dia harus jilat sampai bersih biar nggak perlu cuci. Menghemat sabun dan air ya. Di Arab kan waktu itu air susah, apalagi sabun ya. Oke. SAT. Halo SAT. Daripada saya panggil Bang, depannya saya panggil Mas ya. Halo Masat. Oh, kok turun Masat? Jangan turun lah Masat. Ya ampun. Betul itu ya. Banyak yang kayak gitu ya. Ya wes lah ya, kita doa aja karena ini sudah nggak ada Uclimnya ya, besok lagi lah ya. Kita doa, kita harus bersyukur bahwa Yesus sudah menebus dosa kita ya, dan mereka yang percaya itu berkata amin ya. Ya, kita doa. Bapa dalam surga, Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan Bapa, kami sudah selesai Bapa dalam live ini Bapa. Kami berhenti Tuhan Yesus berbicara Tuhan, tapi biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus Engkau tetap Bapa berbicara di hati mereka yang mendengar Bapa. Mereka yang belum mengenal Engkau, Allah Roh Kudus Engkau sendiri yang beracara. Mari Tuhan, Kau gerakkan hati mereka supaya mereka mau bertobat, mereka mau datang kepadamu. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Cherlyn, berkati teman-teman Kristen yang dibawa Bapak yang sudah dukung acara ini. Buat mereka Bapak, Kau berikan Tuhan Yesus berkat-Mu Bapak, mengalir Tuhan lewat keluarganya Bapak, lewat pekerjaannya, dan bahkan lewat pendidikan mereka Bapak yang mereka membantu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati kami dan kami akan tidur Bapa. Kau lindungi kami Bapa dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Menutup bungkus kami Bapa, menjauhkan kami dari yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin ya teman-teman ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Bye bye. Take care.